Puji Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, 2 minggu belakangan ini kita telah bersama-sama belajar bahwa kasih yang sejati itu berasal dari Allah. Amin Bapak Ibu. Bahkan Allah adalah kasih. Jadi kita bisa percaya bahwa segala sesuatu yang dikerjakan oleh Allah itu berdasarkan pada kasih-Nya kepada kita. Dia menciptakan alam semesta karena kasih. Dia menciptakan saudara dan saya karena kasih. Dia memelihara kita karena kasih. Dan dia telah mencari dan menyelamatkan kita karena kasih. Dan saat ini kalau dia menyampaikan firman-Nya juga karena dia mengasihi kita. Amin. Mari kita percaya bahwa dia turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan kita. Dan Yesus adalah puncak pernyataan kasih Allah itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Yesuslah yang telah memikul dosa-dosa kita di kayu salib. Supaya hanya oleh anugerah dan iman saja kita diselamatkan. Amin. Yesuslah pernyataan kasih Allah. Dan kasih Allah itu yang telah kita terima melalui anugerah dan iman kepada Yesus. Harus kita hadirkan di dalam kehidupan nyata setiap hari. Dalam rumah tangga kita masing-masing. Biarlah kasih itu nyata. Amin. Kata firman Tuhan, hendaklah kita saling mengasihi sama seperti Yesus sudah mengasihi kita. Mari di dalam lingkungan kerja kita, mari kita menyatakan kasih Kristus itu. Dan mari di lingkungan gereja kita, kasih itu nyata. Dan malam hari ini kita akan melangkah lebih jauh lagi kepada satu tantangan terbesar dari kasih, yaitu pengampunan. Kasih yang sejati adalah kasih yang mengampuni. Amin Bapak Ibu. Tadi pagi saya sudah menjelaskan dari Injil Matius pasal 18 bahwa pengampunan tidak boleh ditunda. Pengampunan adalah bukti kasih yang sejati dan malam hari ini kita akan belajar bagaimana kita mengasihi dengan mengampuni melalui Yesus Kristus yang tersalib untuk saudara dan saya. Mari kita baca Lukas pasal 23 ayat 33 dan 34. Ya, saya pikir tidak usah berdiri sudah ya. Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 34. Saya akan membaca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita ingin memahami kasih yang mengampuni secara murni yang paling dalam, maka kita harus berdiri di hadapan salib Yesus Kristus. Kita harus memandang kepada salib Yesus Kristus. Kenapa Bapak Ibu? Karena di salib Yesus Kristus kita melihat bukan hanya penderitaan yang sangat hebat, tetapi kita melihat ada penghinaan di sana saudara. Salib itu cara mati yang paling hina pada waktu itu. Kita tidak hanya melihat penderitaan yang sangat hebat, tetapi kita juga melihat pengkhianatan atas diri Yesus. Di salib selain kita melihat penderitaan, luka yang sangat hebat, kita juga melihat yang namanya ketidakadilan, kekerasan, kebrutalan. Makanya salib itu menjadi cara mati yang paling menakutkan pada masa itu. Sehingga para kriminal yang dianggap melakukan kejahatan yang sangat besar, hukumannya itu salib Bapak Ibu. Perhatikan bagaimana Yesus yang disalib itu adalah pribadi yang dikhianati oleh murid-muridnya sendiri.
Sebelum dia disalib, Petrus menyangkali dia sebanyak 3 kali. Ketika Yesus ditangkap, mereka semua lari meninggalkan Yesus. Dan saat disalib, hanya beberapa wanita yang menyertai Yesus. Dan diantaranya adalah ibu Yesus. Ada pengkhianatan yang sangat luar biasa. Yesus disalib karena ditolak oleh bangsanya sendiri. Yohanes 1 mengatakan, dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya menolak dia. Bapak Ibu, selain penderitaan, kita melihat bagaimana Yesus diadili dengan cara yang paling tidak adil. Dia dipukul, dia diludahi, dan akhirnya mati dengan cara yang sangat mengerikan di kayu salib. Bapak Ibu, secara manusiawi ya, jika ada satu momen di mana seseorang itu berhak marah, maka momen salib adalah momen yang dapat dikatakan orang itu berhak marah. Yesus itu berhak marah, saudara ya. Tetapi sungguh luar biasa. Justru disalib, tempat penderitaan, tempat penghinaan, tempat ketidakadilan, tempat di mana dia dikhianati, tempat yang paling gelap pada saat itu. Yesus mengampuni mereka semua. Amin. Ini luar biasa. Ada satu kalimat yang keluar dari mulutnya, ya Bapa, ampunilah mereka. Bayangkan Bapak Ibu, ini respon yang sangat luar biasa. Dan ini menyatakan satu kebenaran yang sangat mendalam. Ya, Yesus tidak sedang mengabaikan kejahatan banyak orang, tidak. Yesus tidak sedang mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan itu ringan atau biasa-biasa saja. Yesus tahu persis bahwa penderitaannya sangat hebat. Bahwa dia telah diperlakukan sangat brutal. Dia punya hak untuk marah. Dia bisa menjatuhkan hukuman pada orang-orang itu. Tetapi Yesus memilih untuk mengampuni mereka. Bapak Ibu, ini kasih yang sejati. Ini kasih ilahi. Yesus memilih untuk tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh kemarahan. Tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh kebencian. Maka saat sore hari ini Bapak Ibu, sebelum kita bicara bagaimana kita mengasihi sesama dengan memberi pengampunan, kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri masing-masing. Apakah kita sungguh-sungguh telah memahami pengampunan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Pengampunan yang dia berikan tanpa syarat, saudara. Ya, karena hanya orang-orang yang memahami makna salib, hanya orang-orang yang berdiri memandang kepada salib Yesus, di mana ada penderitaan dan ada pengkhianatan, tetapi ada pengampunan di salib itu. Hanya orang-orang yang memahami itu, yang akan dapat mengasihi sesamanya dengan memberi pengampunan. Tanpa mengenal salib, tanpa mengenal anugerah Allah yang besar bagi kita orang berdosa, kita tidak akan dapat mengasihi orang lain dengan menyatakan pengampunan. Mari, ada beberapa hal yang sangat penting Bapak Ibu berbicara tentang kasih yang mengampuni. Yang pertama adalah bahwa pengampunan itu enggak boleh ditunda. Yang setuju katakan amin. Sedikit. Coba sekali lagi, pengampunan itu tidak boleh ditunda, saudara. Amin. Ya, ini kebenaran yang harus kita percayai. Kita membaca bagaimana Yesus mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Pengampunan ini tidak diberikan oleh karena orang-orang itu bertobat, berteriak dari bawah, Yesus maafkan kami salah telah menuduh engkau. Yesus ampuni kami mengkhianati engkau, tidak. Pengampunan tidak diberikan karena Yesus melihat mereka sadar telah melakukan dosa yang sangat besar. Pengampunan dari salib tidak diberikan setelah mereka minta maaf, sama sekali tidak.
Yesus tidak menunda mengampuni mereka sekalipun saat itu dia sedang menderita karena dosa manusia. Dia sedang menderita karena pengkhianatan murid-muridnya. Dia sedang menderita karena pengadilan yang tidak adil. Ketika penderitaan sementara terjadi, ketika sakit-sakitnya dialami oleh Yesus, di situ dia menyatakan pengampunan, saudara. Inilah kasih yang sejati. Amin Bapak Ibu. Saat masih terluka, saat masih menderita, tidak menunda melepas pengampunan. Tidak menunggu orang bertobat, tidak menunggu orang datang minta maaf. Tapi dia melepaskan pengampunan di saat masih ada luka yang sangat dalam. Inilah kasih yang sejati Bapak Ibu. Kasih yang menyatakan pengampunan. Secara alami saudara, kita ini cenderung berkata seperti ini. Kalau dia minta maaf ya aku ampuni. Iya Pak ya? Ya, terima kasih yang jujur. Itulah yang terjadi Bapak Ibu. Kalau dia berubah, kalau dia enggak gitu lagi, aku akan maafkan dia. Mungkin bisa pulih hubungan kami seperti itu. Kalau dia mengakui kesalahannya, kalau dia jujur dan bicara ke depan publik klarifikasi bahwa dia yang salah, maka aku bisa berdamai. Itu kecenderungan kita manusia. Tetapi di salib kita melihat pola yang berbeda saudara. Yesus tidak menunggu orang sadar. Yesus tidak menunggu orang bertobat. Yesus tidak menunggu orang minta maaf kepadanya. Dia menunjukkan pengampunan, dia tidak menunda pengampunan. Inilah prinsip Injil yang sangat penting Bapak Ibu. Pengampunan harus lahir dari kasih ilahi. Amin. Pengampunan tidak diberikan karena orang-orang itu memenuhi syarat untuk diampuni. Saudara jangan mengampuni karena orang sudah berubah, karena orang sudah minta maaf, karena orang sudah klarifikasi. Enggak. Tapi ampuni karena saudara menerima pengampunan terlebih dahulu dari Allah. Amin. Karena saudara memilih untuk mengasihi. Sama seperti Yesus sudah mengasihi saudara. Perhatikan bagaimana Allah itu mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Bagaimana Yesus itu mati ketika kita masih memberontak kepada Allah. Kalau menunggu kita baik, Yesus gak pernah datang saudara. Kalau menunggu kita berubah, tidak ada salib. Kapan kita berubahnya? Kapan kita bertobatnya? Itu sebabnya pengampunan tidak boleh ditunda, saudara. Pengampunan harus dimulai dari keputusan rohani untuk menyatakan kasih, untuk mengampuni, bukan berdasarkan perubahan dari pihak orang lain. Ini yang diteladankan Yesus bagi kita semua. Amin. Amin. Mungkin ada yang ngomong, gak gampang Pak Pendeta, sakit, saya masih rasa sakit ini. Loh, Yesus masih sakit saudara. Malam hari ditangkap, dipukul, diludahi, disesah, dicambuk 39 kali. Ngeri saudara. Disalib dia dipaku tangannya, kakinya. Dikenai mahkota duri. Luka fisik itu sangat nyata. Dan tidak hanya secara fisik, tapi penderitaan secara batin dihina, dikhianati saudara. Tapi ternyata pengampunan tidak bicara soal perasaan. Kalau aku sudah enggak sakit hati, kalau aku sudah bisa menerima, aku akan mengampuni. Tidak seperti itu. Tapi justru di saat kita merasakan sakit, justru di saat kita masih menderita, pengampunan tidak boleh ditunda. Hanya Ibu Gembala yang amin. Enggak, kita semua amin. Amin Bapak Ibu. Ya bukan kita sering kali, maaf Om saya masih belum terima dia, masih sakit. Lalu nyanyi, greng, sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Makanya aku belum bisa mengampuni. Aku masih gak bisa melupakan apa yang dia buat untuk saya. Sorry ya. Tunggu waktu sampai kapan saudara? Jangan pernah menunda pengampunan. Memang perasaan gak langsung pulih saudara ya. Bayangkan, dihina itu gak mudah sembuhnya. Apalagi dilukai juga secara fisik gak mudah.
Tetapi jangan membiarkan kebencian menguasai hati kita. Amin. Jangan biarkan kepahitan mendominasi hidup kita, membuat keras hidup kita. Bapak Ibu, perasaan itu menyusul. Yang penting ambil keputusan untuk tidak menunda mengampuni. Amin. Ini penting. Kenapa tidak menunda mengampuni? Karena pengampunan itu mencerminkan siapa Allah, saudara. Mencerminkan karakter Allah, mencerminkan sifat Allah. Kalau saudara membaca di seluruh Alkitab, kita akan membaca bahwa Allah itu adalah kasih. Allah itu penuh kasih setia. Allah itu yang pertama-tama berinisiatif untuk memberikan pengampunan. Pengampunan tidak pernah dimulai dari manusia, selalu dimulai dari Allah. Saudara ingat kejatuhan manusia pada Kejadian pasal yang ketiga. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka Allah yang turun mencari manusia itu untuk diselamatkan. Allah yang berinisiatif. Adam dan Hawa tidak punya pikiran untuk mendatangi Allah. Tidak, Allah yang turun. Ketika mereka bersembunyi karena takut mendengar langkah kaki Tuhan di taman itu, maka Tuhan yang memanggil mereka, Adam, di manakah engkau? Hawa, di manakah engkau? Ini bukan pertanyaan untuk mencari informasi, bukan. Ini pertanyaan untuk menyadarkan bahwa Allah peduli sama mereka, bahwa Allah mengasihi mereka, bahwa Allah tidak meninggalkan mereka. Allah yang berinisiatif, Bapak Ibu. Dan ketika manusia masih memberontak, Allah lah yang berinisiatif untuk menyediakan jalan keselamatan. Dan Yesus adalah puncak inisiatif Allah untuk menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Ini kasih yang berinisiatif, Bapak Ibu. Bukan menunda. Dalam diri Yesus kita melihat Allah selalu yang melakukan langkah yang pertama. Dia yang mengutus putranya. Yesus yang melangkah ke salib. Yesus yang memberi pengampunan. Maka ketika kita memilih untuk mengampuni, tidak menunda mengampuni, kita mencerminkan karakter Allah. Amin. Kita mencerminkan karakter Yesus. Saudara, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi ketika kita saling mengampuni, ketika suami tidak menunda mengampuni istrinya, demikian sebaliknya. Ketika orang tua tidak menunda mengampuni anaknya, anak tidak menunda mengampuni orang tuanya, disitulah Kristus dapat dilihat oleh semua orang. Amin. Yesus dapat dinikmati, dapat dirasakan, saudara. Lalu kenapa lagi tidak boleh menunda pengampunan? Sebab kalau kita menunda pengampunan, kita menunggu orang lain bertobat, menunggu orang lain berubah, menunggu orang lain minta maaf, saudara. Maka kita sama saja membiarkan hati kita ini dikuasai oleh kepahitan. Kita membiarkan hati kita ini dikuasai oleh kemarahan. Orang yang enggak mengampuni akan sering mengalami luka yang sama. Misalkan sama Ko Gunawan ini. Kalau saya ada masa enggak mengampuni, lihat dia lagi pimpin pujian, ngeletek, lari. Seminggu saya lupa, saudara, ketemu lagi minggu, Ko Gunawan lagi. Enggak selesai, saudara. Luka itu akan terus menyakiti kita. Orang yang tidak segera melepas pengampunan itu menyimpan kemarahan, ini bom yang sangat hebat. Saudara, kita bisa meledak loh ya saudara ya. Bisa terjadi pertengkaran, perkelahian, pembunuhan karena kita enggak langsung mengampuni. Kita akan membuat jarak emosional dengan orang lain, bahkan dengan keluarga, bahkan sesama jemaat. Dan perlahan kita menjadi orang yang keras, saudara. Gak ada kelembutan lagi dalam hidup kita. Makanya kepahitan hanya merusak relasi. Dan tidak hanya merusak relasi kita dengan sesama, tetapi kepahitan akan mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Ingat Yesaya mengatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Sesungguhnya telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar doa-doa kita. Tetapi yang menjadi penghalang antara kita dengan Allah adalah
dosa, ketika kita tidak mau mengampuni, ketika kita membiarkan kepahitan itu menguasai hidup kita, ketika kita menjadi keras dan tidak mau bersikap baik kepada orang lain. Bapak Ibu, hati yang penuh dengan kepahitan tidak akan dapat menikmati damai sejahtera. Hati yang dikuasai dengan kemarahan tidak bisa berdamai dengan orang lain. Kalau kita mengampuni, itu bukan hanya sekedar tindakan moral, tetapi itu perlindungan rohani terhadap kehidupan kita. Amin. Amin. Bapak Ibu, saya tahu ada banyak luka yang kita alami, tapi kita aman kalau kita tidak menunda pengampunan. Amin. Mungkin masalah belum selesai. Ya. Mungkin perasaan masih belum pulih, tetapi dengan mengampuni, kita tidak membiarkan kepahitan menguasai hidup kita. Kita tidak membiarkan kemarahan menguasai hidup kita. Kita bisa berdoa dengan penuh ketulusan. Kita bisa dekat dengan siapa saja. Kita bisa selalu tersenyum sebab kita tidak menunda pengampunan. Amin. Mungkin malam hari ini masih ada masalah relasi di antara kita. Ada pergumulan yang belum selesai mungkin. Ada yang masih kalau ketemu, aduh dia lagi. Atau masih ada nama yang tidak bisa disebut dalam doa-doa kita. Bapak Ibu, jangan tunda pengampunan. Amin. Mungkin ada luka yang masih segar. Baru saja kita kecewa atau dikhianati. Jangan tunggu perasaanmu membaik. Jangan tunggu orang mengakui kesalahannya. Jangan tunda mengampuni. Amin. Ini firman Tuhan Bapak Ibu. Ini penting bagi kita. Mari kita diundang bersama-sama untuk apa? Untuk tidak menunggu momen yang sempurna. Tidak menunggu perasaan membaik. Tidak menunggu orang berubah. Tidak, mari mengambil keputusan untuk mengasihi. Keputusan untuk mengampuni. Seperti yang diteladankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin kita belum ketemu dengan orang itu, mungkin belum ada pemberesan, tapi dalam doamu Tuhan, ampunilah kami sama seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Jangan menunda pengampunan. Karena itu yang terbaik bagi hidup kita. Hal yang kedua Bapak Ibu. Pengampunan itu adalah tindakan menyerahkan perkara kita, menyerahkan masalah kita, menyerahkan keadilan itu kepada Bapa. Menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tidak hanya berisi permohonan untuk pengampunan, tetapi ini mengandung prinsip rohani yang sangat penting. Bahwa Yesus menyerahkan perkaranya, bahwa Yesus menyerahkan penghakiman, bahwa Yesus menyerahkan keadilan kepada Bapaknya. Yesus tidak memposisikan dirinya sebagai hakim atas orang-orang yang menangkap dia, atas orang-orang yang menuduh dia, yang menyalibkan dia enggak jadi hakim. Dia tidak memilih untuk membalas. Dia tidak memanggil pasukan surga untuk murka kepada orang-orang yang menangkap dan menyalibkannya. Tetapi ia mempercayakan masalahnya kepada Tuhan. Bapa, ampunilah mereka. Artinya, Bapa, Engkau yang akan bertindak. Amin Bapak Ibu. Tidak hanya sekedar permohonan ampun, tetapi menyerahkan persoalan kepada Allah. Banyak orang sulit mengampuni karena apa? Karena ingin jadi hakim, saudara. Ingin ngurus masalahnya sendiri. Ya kan? Kita merasa berhak untuk menghakimi orang lain. Kan seperti itu. Kita berpikir kalau saya melepaskan dia, wah, di mana harga diri saya? Saya mengabaikan keadilan. Saya lemah dong. Enggak saudara. Makanya Paulus mengatakan dalam Roma pasal 12, serahkanlah penghakiman kepada Allah. Amin. Kita tidak punya hak untuk menghakimi. Allah lah hakim yang adil. Saudara, kalau menghakimi itu beban yang berat loh bagi kita saudara. Saya ini paling berat kalau sudah orang bercerita lalu
seolah-olah saya harus menjadi hakim atas masalahnya. Aduh, itu berat bagi saya. Saya harus memastikan bahwa apa yang saya katakan tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Enggak gampang ngurusi, saudara. Apalagi masalah jemaat, aduh, masalah gembala, aduh. Ini beban yang perlu Bapak Ibu. Tapi tidak dengan Yesus ya. Menyerahkan persoalan dengan Allah tidak berarti bahwa kita membenarkan dosa, tidak. Atau meniadakan sanksi, enggak juga. Tetapi ketika kita menyerahkan masalah kepada Yesus, kita sedang berkata, Bapa, Tuhan, aku melepaskan hak untuk membalas, aku melepaskan hak untuk menghakimi, dan aku menyerahkan semuanya kepada penghakiman Allah. Amin. Bisa seperti itu Bapak Ibu? Kalau orang sudah pasrah itu hatinya pasti sejahtera. Ya sudah, terserahlah Tuhan. Kan begitu ya. Dia yang bertindak. Pasti plong Bapak Ibu, pasti plong. Di salib itu keadilan tidak dihapus loh ya, tetapi keadilan ditegakkan. Allah akan tetap adil, tetapi keadilan itu ditanggung oleh Kristus di kayu salib. Mari Bapak Ibu belajar menyerahkan keadilan kepada Tuhan. Amin. Jangan mau bertindak sebagai hakim sendiri. Saudara, kita perlu melepaskan hak untuk membalas. Kita tuh inginnya membalas dengan kata-kata, membalas dengan perbuatan, membalas dengan menyakiti. Makanya kata firman Tuhan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukan kebaikan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Lihat, Yesus tidak membalas penghinaan dengan penghinaan. Yesus tidak membalas kekerasan dengan ancaman. Ia menyerahkan semuanya kepada Bapa. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah inti pengampunan Bapak Ibu. Ini inti pengampunan. Pengampunan adalah tindakan iman, bukan emosi sesaat. Kita menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Kita percaya bahwa Allah melihat persoalan kita. Allah sedang menangani persoalan kita. Allah berkuasa membela kita. Itu tindakan pengampunan. Tuhan, aku mengampuni karena engkau melihat pergumulanku. Dan engkau tahu masalahku. Dan engkau berkuasa dan akan bertindak untuk menolong aku. Ini orang yang melepas pengampunan. Tapi ketika saudara memegang palu hakim itu, saudara akan terbeban seumur hidup. Dan engkau tidak akan mengalami damai sejahtera. Mari Bapak Ibu. Serahkan kepada Tuhan, itu akan melepaskan kita dari posisi hakim. Amin Bapak Ibu. Jangan menghakimi sesamamu. Tapi serahkan segala masalahmu kepada Tuhan. Engkau akan melihat pertolongan Tuhan dinyatakan. Amin. Dan damai sejahtera yang sejati itu lahir ketika kita menyerahkan masalah kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, orang yang mengampuni tidak berarti bahwa dia tidak terluka. Tidak berarti bahwa dia tidak merasakan sakitnya mengampuni. Mengampuni itu sakit saudara, sakit. Gak mudah apalagi sudah dihina, diinjek-injek, dihianati. Tapi menyerahkan itu sakit saudara. Tetapi lebih baik sakit karena kita mengampuni daripada kita sakit karena menanggung kepahitan seumur hidup. Amin. Lebih baik sakit karena kita mengampuni daripada kita menderita karena kita memegang palu hakim itu untuk menghakimi orang lain. Mari Bapak Ibu, pengampunan akan membawa damai sejahtera yang sejati. Karena damai sejahtera lahir ketika kita menyerahkan pergumulan kita kepada Allah. Mungkin ada ketidakadilan yang belum selesai. Ada masalah yang belum beres. Bapak Ibu, serahkan kepada Yesus. Amin. Mungkin malam ini ada yang sedang bergumul dengan masalahnya. Serahkan kepada Yesus. Berhenti mau jadi hakim. Dialah Allah yang bertindak sebagai hakim. Dialah hakim yang adil. Dialah penguasa alam semesta. Dialah yang berkuasa bertindak untuk menyelamatkan kita. Amin. Hal yang ketiga Bapak Ibu, pengampunan itu akan membebaskan
dan memulihkan hati yang terluka. Kenapa orang seringkali tetap sakit hatinya? Kenapa orang nggak pulih-pulih hidupnya? Karena nggak mengampuni Bapak Ibu. Ya, orang berpikir, wah Om Doni enak yo. Kok ketok enom ae. Mosok sih saudara, rambutku udah mulai putih ini. Kok cek seger ae. Wah duit akeh. Enggak saudara, banyak mengampuni saudara. Banyak menyerah sama Tuhan, amin. Amin, haleluya. Kalau saudara mikir masalah, lama-lama kerutan semakin banyak. Tapi kalau menyerahkan sama Tuhan, beda ya saudara ya. Saya kemarin ketemu teman-teman di Batu karena ada rapat pleno MD, ya sedikit cerita aja. Wah, ketemu Om Doni langsung lihat lesung pipitnya. Ah, kamu juga punya. Artinya Om Doni terus tersenyum gitu loh. Wah, luar biasa. Saya nggak pernah lihat lesung pipit saudara. Karena nggak punya atau nggak senyum ya. Coba tak keker dari sini. Haleluya Bapak Ibu. Pengampunan menyembuhkan hati yang terluka. Ketika Yesus mengatakan, ya Bapa ampunilah mereka, itu bukan hanya tindakan kepada mereka, tetapi itu tindakan untuk diri sendiri. Membebaskan kita dari beban, dari sakit hati, dari kemarahan, dari kepahitan. Bahkan di tengah-tengah penderitaan, ketika kita melepaskan pengampunan, kita mengalami kesembuhan. Amin. Kita mengalami pemulihan. Saudara hati-hati loh, kepahitan itu mengikat loh saudara. Mengikat hati kita. Tetapi pengampunan melepaskan kita dari ikatan dosa. Kalau saya mau boleh berkata, secara psikologis dan rohani, kepahitan itu mengikat hati kita. Saudara kalau orang tidak bisa mengampuni, terus saja memikirkan dosa orang lain. Terus saja mengingat peristiwa-peristiwa yang penuh dengan luka itu. Sehingga seringkali ngelindur saudara ya. Bangun di tengah malam, ketakutan, keringat dingin. Akhirnya asam lambungnya naik kan begitu saudara ya. Karena itu mengikat kita. Dan tanpa sadar saudara, kita ini membuka hati untuk kemarahan yang lebih besar. Ngeri. Kalau udah begitu susah berdoa saudara. Susah berdamai dengan orang lain. Gak bisa menikmati relasi dengan Tuhan. Saudara ada orang yang ketika dia duduk berlutut langsung, aduh menikmati hadirat Tuhan, enak sekali. Karena tidak ada kepahitan dalam hatinya. Tapi orang yang pahit, mau doa, ingat wajahnya saudara ya. Mau baca Alkitab, ingat perlakuan orang lain pada dirinya. Enggak bisa fokus, terpecah hidupnya. Makanya jangan tunda pengampunan. Amin Bapak Ibu. Jangan mau jadi hakim, serahkan sama Tuhan. Jangan sampai kita terikat oleh kemarahan. Tetapi pengampunan itu melepaskan kita dari segala ikatan jahat itu. Tetapi tidak secara instan memang, butuh proses Bapak Ibu. Butuh proses, tetapi yang penting arah hidup kita jelas. Kita tidak terikat, kita selangkah demi selangkah menuju pembebasan sejati. Dan selangkah demi selangkah kita menjadi semakin serupa dengan Yesus. Amin. Saudara kalau Yesus pahit hatinya, enggak mungkin dia berkata, Bapa ampunilah mereka. Enggak mungkin, hanya orang yang hatinya tulus, hatinya bersih, yang tidak terikat oleh kemarahan yang bisa mengatakan, Bapa ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Mari Bapak Ibu, kita memasuki proses ini. Pengampunan enggak bisa diberikan sekali saudara ya. Kadang kita sudah mengampuni, besok muncul perasaan, kalahkan, ampuni lagi. Terus ini proses, ini perjuangan kita saudara. Respon kita terhadap kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Proses itu bukan tanda kegagalan. Tetapi tanda bahwa Roh Kudus setia menolong kita. Amin. Karena kita ini lemah kok saudara ya, lemah.
Kita ini mudah diprovokasi, mudah ingat yang enggak enak. Makanya kata firman Tuhan, makanya semua yang suci, semua yang indah, semua yang sedap didengar, pikirkan semuanya. Tapi kita ini suka tuh mikirnya yang elek-elek, saudara ya. Makanya kita perlu berproses. Dan ketika kita menjalani proses itu, hari demi hari, sekali lagi, kita akan menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Yang ketika menderita di salib dapat berkata, ampunilah mereka ya Bapa. Pengampunan akan menolong kita untuk lebih rendah hati dan terus rendah hati. Pengampunan menolong kita untuk kita bersabar, lebih sabar lagi. Mengampuni menolong kita untuk apa? Untuk percaya bahwa Allah akan menolong kita dan bertindak dengan adil. Amin. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Mari, ini menjadi kesaksian hidup. Tidak hanya bagi keluarga, tidak hanya bagi gereja, tetapi bagi semua umat manusia yang melihat, yang berdekatan dengan kita. Dunia ini mempromosikan balas dendam, saudara. Dunia ini mempromosikan perpecahan, peperangan, permusuhan yang berkepanjangan. Tetapi dengan mengampuni, mereka melihat Injil Yesus Kristus. Bahwa keselamatan sepenuhnya hanya oleh anugerah. Amin. Pengampunan datang dari keputusan hati yang mengasihi. Bukan menunggu orang untuk berbuat baik. Makanya kita selamat sepenuhnya pekerjaan Allah. Amin. Dia yang memilih kita, memanggil kita, menyelamatkan kita, memelihara kita, dan akan memuliakan kita. Sepenuhnya pekerjaan Allah. Mungkin masih ada kepahitan yang mengikat kehidupan saudara. Lepas saudara. Jangan biarkan merusak hidup kita. Tuhan tidak memaksa saudara, tapi Tuhan memanggil saudara. Pengampunan mungkin terasa sulit, tetapi kepahitan jauh lebih berat untuk dipikul. Mengampuni mungkin terasa berat, tetapi kepahitan jauh lebih merusak kehidupan kita. Makanya lepaskan pengampunan. Amin. Dan yang terakhir Bapak Ibu, pengampunan adalah cerminan karakter ilahi. Ini yang harus kita syukuri. Coba kita baca di dalam Keluaran pasal 34 ayat yang ke-6. Keluaran pasal 34 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Amin. Allah kita itu panjang sabar. Kalau dia tidak panjang sabar, mati kita saudara seperti Ananias dan Safira. Mati seperti Achan Bapak Ibu ya. Mati seperti orang-orang Israel yang dipagut ular karena persungutan. Mari kita bersyukur karena Allah kita Allah penyayang, pengasih, berlimpah kasihnya, berlimpah setianya. Kalau tidak, binasa kita. Kita nggak bisa bertahan. Kita membaca dalam perjanjian lama Allah itu dengan kesabarannya menolong Nuh, menolong Abraham, menolong Ishak, menolong Yakub, menolong Musa, menolong banyak orang. Memulihkan bangsa yang keras kepala, bangsa yang tegar tengkuk. Dan dalam perjanjian baru puncak karakter Allah yang mengampuni ada di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Di dalam Yesus kita melihat Allah tidak menyangkal keadilan, tetapi menyediakan jalan pengampunan dengan pengorbanan yang sangat besar di kayu salib. Ini karakter Allah. Saudara, sebagai anak-anak Allah, kita harus mencerminkan siapa Bapa kita. Amin. Amin. Kalau kita anak Yesus, kita akan mencerminkan siapa Yesus. Kalau pepatah dunia, buah tidak jatuh jauh dari pohon. Tapi kita ini kan melekat pada pokok anggur. Kita pasti menghasilkan buah karakter sama seperti Yesus.
Saudara, kita harus mencerminkan karakter Allah. Dunia tidak pernah melihat Allah secara kasat mata karena Allah adalah roh, tetapi melalui kita dunia dapat melihat siapa Allah itu yang sesungguhnya. Amin. Dia melihat Yesus dalam kehidupan kita. Inilah pentingnya kita mengampuni. Kalau kita mengampuni, orang akan tahu kita punya hubungan dengan Yesus. Kalau kita mengampuni, orang akan tahu kita melekat pada Yesus. Kalau kita mengampuni, orang tahu bahwa kita mengenal Allah. Seperti minggu lalu saya sampaikan, bahwa kita telah lahir baru. Dan bahwa kita telah diselamatkan. Mari Bapak Ibu. Kalau kita saling mengampuni, itu menjadi kesaksian bagi kemuliaan Allah kita. Apakah kita mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita? Mari malam hari ini, di salib kita belajar bahwa kasih yang sejati selalu mengampuni. Amin. Tidak menunda untuk mengampuni. Tidak memanggil, tidak memegang hak untuk menghakimi. Dan kita akan memuliakan Allah dengan mengampuni. Jika Kristus Yesus mengampuni orang-orang yang sudah menyalibkan Dia, maka kita harus bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kita. Orang-orang yang bersalah kepada kita. Dan hanya dengan demikian kita mencerminkan Allah dalam kehidupan kita. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.